Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini ada berapa orang? 14 orang. Ya, mungkin rata-rata dari umat semua ya. Oke, sebelum aku mulai, aku mau kenalan dulu. Nama aku Mikdad, aku dari Angkatan 17 SI. Yang ya intinya aku di semester akhir lah. Gitu ya. Kalau tanya skripsi kemana, gak usah tanya. Untuk ngabuburit terakhir ini, aku mau bahas sedikit tentang Docker sih. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar sih, Docker itu apa? Mungkin tahu pernah dengar Docker di entah itu di apa ya? Kayak di website atau di blog gitu. Jadi intinya untuk ngabuburit ini aku mau kenalin sedikit tentang Docker. Dan di sini konsepnya ini aku mau sharing-sharing ya. Aku nggak ahli banget tentang Docker untuk service-service kayak gini. Mungkin di sini juga ada Mas Sofia yang nanti bisa juga penggemar Docker juga, Mas Sofia, penggemar DevOps. Untuk topik bahasan kali ini kita nggak akan jauh-jauh dari ketiga topik ini. Kita akan bahas tentang aplikasi, cloud, sama DevOps. Jadi untuk ngabuburit kali ini kita nggak akan ada ngoding sama sekali. Mungkin ngodingnya cuma di script sih, cuma di beberapa script. Ya, nanti aku jelasin script apa itu. Tapi intinya kita nggak akan ngoding pakai HTML, PHP, atau JavaScript. Coba. Oke. Aku lanjutin. Terus sebelum aku kenalin Docker itu apa, aku mau ngomong sih tentang software arsitektur. Jadi secara umum arsitektur itu ada dua, ada monolit sama microservice. Ada lagi yang satu sebenarnya itu kayak fungsional, cuman itu nggak akan aku bahas. Yang umum ini dua ini. Monolit itu mungkin ada yang pernah dengar lah perbedaan monolit sama microservice di sini. Halo. Kok diam semua deh? Aku insecure, Nek. Aku menangkapnya buat diam. Halo, tes. Misi. Halo. Jaringanku betul lah. Masih nyambung kok. Lancar. Wedi banget. Ojo aku ngono lah. Bikin luka kaki. Kan Mas Wisnu bisa. Oke. Ada dua jenis software arsitektur, ada monolit sama microservice. Kalau monolit itu intinya semua aplikasi, entah itu dari UI, kalau kita ngomong secara development ya, itu ada backend sama frontend, terus ada database atau apa, itu dijadikan satu di dalam satu server untuk monolit itu. Itu kalau kita tentang monolit. Contohnya seperti Laravel. Kalau Laravel kan dari front end Laravel di situ kan ada kita kan front-endnya pakai Blade kan, HTML Blade kan sama PHP kan. Dan back-endnya juga pakai PHP dalam controller itu. Di situ kan jadi satu kan dari service back-end sama front-end itu. Tapi kalau di microservice itu beda. Jadi rata-rata setiap service dalam microservice itu beda-beda. Contohnya, ada katakanlah UI ini front end. Ini ada front end dan ini ada back end. Jadi dalam microservice ada satu front end. Front endnya itu rata-rata kita pakai framework kayak entah itu Foo atau Mern atau Maven. Jadi ada Foo, Angular, sama React. Ini rata-rata kalau microservice mereka kebanyakan pakai framework seperti ini untuk front end. Jadi ini salah satu framework, salah tiga framework JavaScript yang digunakan untuk front end, yang nantinya kita akan merender menjadi satu disk atau satu directory yang isinya itu hanya HTML plus CSS plus JS. Jadi kita nggak akan ada back-end-nya. Jadi isinya front end sebenarnya hanya sekedar ini.
Lalu backend-nya gimana? Nah, untuk backend ini dari sini backend kita sebut sebagai microservice. Dari microservice ini katakanlah ada beberapa jenis backend, antara kayak ini service untuk login, ini service untuk pembayaran, service untuk apa ya? Login, pembayaran, terus jual beli kalau kita ngomong tentang e-commerce. Jadi ini service, ini katalog. Jadi ini service-nya itu sendiri-sendiri. Nanti kelebihan microservice ini apa? Kalau seumpamanya salah satu service kita itu rusak atau mati, itu keseluruhan aplikasi itu nggak akan down. Jadi itu akan menyamakan UX, akan meningkatkan UX untuk customer. Kalau bedanya monolitik, katakan di Laravel itu ada satu baris kurang titik koma lah. Jadi itu akan semua aplikasi itu akan down, nggak akan bisa diakses untuk aplikasinya. Tapi kalau microservice ini beda. Kalau semuanya ini rusak, kita masih punya banyak service. Jadi beberapa fitur kita itu akan masih dapat digunakan. Dan microservice ini kalau monolit kan dia dalam satu server, dalam satu host. Tapi kalau microservice ini hostnya ini bisa banyak. Jadi kita nanti berhubungan dengan host 1, host 2, dan host 3, dan seterusnya. Kayak gitu. Terus sampai sini ada pertanyaan tentang microservice sama monolit, perbedaannya? Halo? Isi. Halo Mas, lanjut. Kalau UI dan backend dijadikan satu, tapi beda service, apa masih UI dan backend dijadikan satu, tapi beda service? Tapi dia pasti kan akan menjadi dua aplikasi yang berbeda nggak sih? Katakanlah. Tapi masih membentuk satu aplikasi. Contohnya, kasih contoh Mas. Microtransaction itu apa? Aku nggak tahu bisa. Contohnya dari Mas Sofyan. Apa microtransaction? Pay to win. Nih, balik. Jangan dicari. Anjir. Aku serius. Kalau dari Mas Sofyan, contohnya dia ada apa? Kalau UI dan backend dijadikan satu, tapi beda service. Apakah masih bisa dikatakan microservice? Bisa dicari contohnya, Mas. Apakah seperti Google mungkin, layanan Gmail bersama YouTube ini? Dia kan ini kan sebenarnya jadi satu, bukan satu aplikasi, ini beda aplikasi. Mungkin bisa kasih contohnya Mas Sofyan. Halo, udah. Hah? Itu sebenarnya Tokopedia, UI dan backend untuk card satu service. Iya? Serius? Coba aku cek kemarin. UI sama card satu service. Coba aja. Mungkin nanti itu akan ikut di koneksinya nggak sih? Jadi katakanlah Tokopedia dia itu oke, gambar lah. Jadi contoh kita kan pakai Tokopedia ya. Untuk card satu service, oke, kita ada card. Dalam card ini katakanlah backend sama frontend jadi satu. Selain itu ada card, di sini kayak ada katalog mungkin. Jadi ini beda service gitu. Kalau mikirku sih ini akan dianggap menjadi dua aplikasi yang berbeda. Kalau pendapatku.
Atau ada pendapat lain? Karena konsepnya microservice itu dia itu bisa berhubungan antara service satu sama lain seperti ini. Katakanlah microservice A sama microservice C. Ya ini bisa berhubungan untuk saling berbagi data seperti itu. Kalau seperti ini, aku nggak yakin kalau ini merupakan microservice karena dia udah beda bukannya kayaknya udah di luar konsep microservice. Salah satu konsep microservice itu dia bisa berhubungan antara service satu dengan service yang lain. Kalau seperti ini, oke, katakanlah ini bisa berhubungan backend sama frontend. Tetapi untuk get datanya mungkin itu gimana ya? Aku nggak sebegitu yakin sih. Cuman nggak tahu kenapa feelingku ini bukan microservice. Tapi per app, kalau perspektifnya. Oke, ada lagi. Halo, nggak dengar suaranya. Halo. Terus. Oke, aku lanjutin ya. Oke. Habis itu kita masuk ke konsep containerization. Jadi containerization itu salah satu konsep untuk khususnya untuk aplikasi sih. Jadi dalam satu katakanlah ini analoginya sebuah kontainer. Dalam satu kontainer ini nanti isinya itu apa saja sih. Jadi umpamanya di sini ada kontainer A. Dari kontainer A itu nanti dia ada isi aplikasi A, terus dia nanti ada database-nya, lalu nanti ada apa gitu. Itu intinya dari kontainer. Jadi penjelasannya gini. Kontainer itu ibaratnya sebuah kamar di rumah lah. Ibaratnya. Nah, di kamar itu nanti itu kalian mau isi apa saja, entah itu mau kalian isi kasur, kalian isi kipas angin, kalian isi meja, itu terserah. Dan nantinya itu akan dianggap dalam satu kontainer ini akan dianggap sebagai satu service seperti itu. Terus Docker itu apa? Ini aku jelasin. Aku jelasin konsep kontainer. Kalau kontainer seperti itu, katakanlah ada aplikasi Laravel. Jadi dalam satu kontainer ini akan ada PHP, terus ada apa lagi? MySQL, terus ada apa lagi? Composer, seperti ini. Kalau kita ngomong kontainer, ini dalam satu kontainer drama aplikasi. Ini dalam satu kontainer ini akan ada beberapa komponen, aplikasi-aplikasi untuk membentuk suatu service. Terus apa bedanya kontainer sama VM? Kalau VM mungkin kalau dari gambar ini udah jelas. Kalau kontainer itu katakanlah ada kontainer A, dia ada kontainer A, B sama C, dan dalam setiap kontainer itu pasti ada satu aplikasi dan library. Contohnya ini aplikasi Laravel tadi, library-nya katakanlah Composer, MySQL, dan sebagainya. Kontainer B juga sama, katakanlah ini aplikasi Node.js, library-nya mungkin bisa Node atau NPM atau lainnya. Sama kontainer C katakanlah aplikasi lain. Semua kontainer ini akan ditampung dalam satu instance, namanya itu Docker. Dan Docker tersebut akan ada di bawah dalam operasi sistem dalam satu server. Nanti ada lagi infrastruktur. Infrastruktur itu katakanlah ini ada server lah. Server. Nah, ketika server ini akan disebut sebagai infrastruktur saat dia saling menyambung satu sama lain, seperti itu. Itu infrastruktur. Nah, kalau si VM, kalau modelnya VM, dia itu satu VM. Jadi ada lagi.
aku bulat ini, katakanlah ini bulat itu kontainer. Ya, kontainer. Ganti warna. Nah. Dan kontainer ini akan dicakup dalam satu server atau VM, habis itu dicakup dalam satu infrastruktur. Terus bedanya sama VM ini, dia ini satu server itu sama dengan satu aplikasi. Jadi ngomongnya ini server ya, jadi ini aplikasi. Nah kayak gini, dia nggak bisa mencakup aplikasi lain sama library-nya. Dan ini satu server. Nah intinya kayak gini lah. Dia itu gede, tetapi satu. Kalau dalam kalau VM itu dia satu server itu satu aplikasi, tapi kalau dari pakai kontainer itu satu server itu bisa beberapa kontainer yang isinya itu banyak aplikasi. Terus selain itu Docker juga lebih cepat juga sih. Itu untuk kelebihannya nanti aku bahas. Terus dia dalam hypervisor nggak tahu apa, cuman yang aku tahu dia di dalam infrastruktur. Nah, adanya kontainer sama virtual machine. Ini VM, ini kontainer. Dan analoginya seperti itu. Apa sih? Terus itu apa sih Docker itu? Kita balik ke definisi awal. Jadi Docker itu sebuah aplikasi atau sebuah platform untuk memanage kontainer seperti ini, teknologi kontainer seperti ini. Sebenarnya ada teknologi selain Docker. Kalau yang terkenal itu apa ya? Kontainer itu. Ya kontainer dia itu juga seperti Docker untuk konsepnya. Dia untuk memanage beberapa memanage kontainer seperti itu. Terus ada lagi? Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk konsep kontainer sama virtual machine. Kalau nggak ada aku lanjut. Terus untuk Docker itu ada beberapa basic yang perlu kita pahami. Yang pertama itu kita ada Docker file, terus ada Docker image, habis itu ada registry, container sama kernel. Nah untuk Docker file itu kayak satu script. Intinya script itu akan digunakan untuk membentuk suatu kontainer, suatu kontainer. Script itu akan digunakan untuk membentuk suatu image. Image ini merupakan kayak apa ya? Untuk analoginya ya. Kita punya flash disk. Kita mau install ulang. Katakanlah ini flash disk. Kita mau install ulang sebuah OS, itu kan kita harus kayak OS Windows, Ubuntu atau OS lainnya kan ke dalam flash disk ini kan. Nah itu untuk burn itu kita anggap sebagai Docker file. Docker file itu nanti akan membentuk flash disk yang udah terisi OS. Ini seperti ini. Kita di sini ada Docker file. Nah, Docker file itu dari flash disk kosong kita akan membentuk suatu flash disk yang berisi OS. Habis itu flash disk OS ini mau diapain sih? Katakanlah kita punya beberapa laptop A, laptop B, laptop C. Dan nanti flash disk yang berisi OS katakanlah Ubuntu ini akan diinstal di laptop A sama di laptop B. Habis diinstal ini akan membentuk suatu namanya kontainer.
Jadi kontainer itu apa? Yaitu kontainer itu merupakan kayak instance lah. Jadi hasil dari kadang-kadang ini spreadsheet seperti template, Docker image seperti template, lalu kontainer itu kayak apa ya? Hasil kerjanya lah mungkin. Analoginya seperti itu. Lalu Pak Brisa. Oke. Habis itu untuk Docker file, dia untuk membentuk suatu image, untuk analogi kita ini flash disk. Habis itu Docker image itu seperti flash disk yang terisi OS. Ini Docker image. Yang nanti OS ini akan diinstal di beberapa laptop. Nah, nanti kalau sudah diinstal di beberapa laptop, kadang-kadang laptop A sama B ini sudah terinstall dari OS flash disk ini, dia akan disebut sebagai kontainer. Terus ada lagi yaitu registry sama panel. Jadi kalau registry itu tempat untuk menyimpan flash disk kita. Tempat untuk menyimpan Docker image kita. Jadi kalau di kan pasti pernah tahu GitHub itu. Bucket. Ini kan tempat untuk menyimpan codingan. Repositori untuk menyimpan codingan. Tetapi kalau registry di Docker ini yang paling terkenal itu Docker. Docker.com. Ini isinya image banyak sih, rata-rata sih open source. Image yang dibuat orang dan masuk ke sini. Jadi itu repository. Enak banget. Katakanlah aku pengen image Nginx. Oke, Nginx itu merupakan suatu image yang nanti kita akan install Nginx di kontainer. Jadi deh, kita mempunyai satu kontainer, isinya itu Nginx. Terus untuk panel ini rata-rata untuk logging. Seperti yang paling terkenal yang banyak digunakan itu ada Portainer. Ini Portainer itu untuk manajemen atau panel untuk Docker sendiri yang akan dipasang di server atau infrastruktur kayak gitu. Ada sampai sini ada yang gimana? Atau nggak paham? Oke, aku lanjutin. Habis itu kenapa sih kita harus pakai Docker daripada VM ini? Yang pertama Docker itu enteng. Kenapa enteng? Kalau VM itu katakanlah kalau VM kita harus install aplikasi VBox, VirtualBox. Kalau VM itu seperti kita membuat suatu server yang nantinya kita harus menginstal OS dulu, habis itu install OS, habis itu install ya konfigurasi networking dan sebagainya. Itu untuk kenapa harus Docker. Kalau Docker itu kita nggak perlu install kayak gitu, kita hanya perlu namanya itu base image. Jadi base image itu kayak di Docker itu juga ada Ubuntu juga. Lama banget sih. Oke. Di sini kan ada Ubuntu kan. Ubuntu itu kan seharusnya OS kan, tapi di sini dia bisa menjadi dia juga bisa menjadi untuk apa? Nantinya kita bisa menginstal Ubuntu ke dalam kontainer kita. Entah itu dari kontainer itu mau kalian apain. Kontainer itu anggap sebagai OS atau server kalian, atau kalian mau install apa kayak apa, Nginx kayak apa kayak itu terserah.
itu rata-rata base unit itu bisa dari Ubuntu atau Alpine. Alpine, nggak tahu. Dia ini kayak OS tapi versi light. Ubuntu versi light. Ya itu sangat enteng banget sih. Dia sebuah OS, ukurannya cuma 5 MB. Itu sih. Ya. It complete package index and only 5 MB in size. Rata-rata orang itu pakai namanya Alpine. Habis itu dia portable. Kenapa portable? Kita bisa kayak start, stop, remove, itu sesuka hati. Nggak seperti yang VM kita harus kayak kalau VM itu start sama stop atau delete itu juga harus hati-hati. Soalnya kan kalau kita ngomong masalah kayak operasi sistem, dia kan kalau mau shutdown dia itu ngirim signal dulu sih. Shutdown kalau nggak salah. Kalau kamu pernah dengar dia akan mengirim signal untuk terminate semua proses dulu yang nantinya itu akan lama. Selain itu, Docker ini juga kita bisa install di server manapun. Katakanlah kita sudah punya satu image itu bisa kita install ke server A, server B, dan seterusnya. Terus yang ketiga dia itu secure. Kenapa secure? Kalau seumpamanya server kita dihack orang, itu kan yang boleh dihack. Oke, aku mau DDoS. Habis itu servernya mati. Kalau servernya mati itu nggak akan masalah. Soalnya kalau Docker itu nanti bisa downkan server, downkan kontainer itu, lalu yang mati itu bukan servernya, tapi itu kontainer. Jadi ini kalau ini mati, itu kita bisa kayak buat kontainer baru. Dan itu udah up. Lalu fleksibel, bisa digunakan di OS apapun. Kalau servernya mati kan servernya itu. Tapi kan sorry, kalau kenapa secure? Kalau orang kayak apa ya? DDoS itu apa sih? Brute force nggak sih? Kalau di DDoS itu, tapi kan yang di brute force kan itu bukan Dockernya kan, bukan servernya kan, tapi kan kontainernya. Kalau kita main ke Docker nanti. Fleksibel, dia bisa dipakai di OS manapun. Untuk deployment itu kita bisa segampang ini, nanti aku praktekin. Terus scalingnya itu gampang. Contohnya nanti ada kayak Docker atau sebagai orchestrator yang nanti mengarah ke scaling. Habis itu kayak fast booting. Dia itu cepat, bootingnya cepat, nggak kayak VM. Jadi kalau kita start aplikasi itu tinggal Docker container start, terus dia aplikasinya langsung otomatis up, langsung cepat, paling nggak sampai 5 detik tergantung aplikasinya. Kalau kita mainnya di VM, itu kan masih booting dulu, masih refresh atau segala lain dulu, itu kalau VM. Tapi kalau Docker itu langsung. Oke, ini perlu dijelasin nggak? Apa kita harus langsung pakai? Tapi ini penting sih. Jadi langkah pertama, katakanlah kita punya satu aplikasi, lalu kita build aplikasi tersebut menjadi sebuah image menggunakan Docker file tadi. Nanti image itu akan dijadikan sebuah kontainer. Untuk konsepnya kayak gitu. Jadi kita build jadi image itu akan jadi kontainer. Lalu ada pool sama run. Ini pool ini kita kayak git clone dari repository, dari Docker registry, dari hub Docker itu kayak kita git clone. Jadi biasanya kalau Alpine di kanan ini ada kayak Docker pool. Nah ini Docker pool Alpine. Ini sama kayak git clone sih. Untuk pool image-nya, lalu kita taruh di lokal kita. Kalau orang ini kita bisa ngeram image secara langsung menjadi kontainer. Mungkin langsung praktek aja ya. Pertama aku mau running single app. Sebelum itu aku mau buat server AWS. Acara ini nanti sponsor oleh AWS. Enak sih.
Oke, di AWS atau mau buat EC2, mau buat server atau host lah. Sabar, lupa belum buat VM. Langsung start. Ini lembut banget nih terakhir. Cepat. Jadi kalau belum tahu AWS itu apa, AWS itu merupakan suatu layanan cloud computing yang cukup booming. Dia mulai tahun 2008 sampai 2021. Oke, untuk OS-nya aku pecinta Ubuntu 18.4. Untuk tagnya M1S. Ini banget sih. Oke, address T.com David launch SSL launch Clipper ya, aku mau buat Clipper. Aku launching stage-nya. Nunggu bentar ya. Nunggu serverku up. Public ID-nya 3. Gila. Wait. Ya. Aku jelasin kalau AWS itu suatu layanan cloud computing yang isinya itu kayak ada server, apa namanya? Dia ada kayak di situ dia itu Elastic Computer itu server, ada AWS Lambda. Ini merupakan dasar dari arsitektur fungsional, function arsitektur, serverless juga untuk repository, S3, kalau mungkin ada yang pernah dengar S3. Tapi Dockerfile itu sebenarnya resep buat bikin Docker image atau ISO aplikasi kita. Yes, ISO aplikasi, iya. Resep. Ya, resep. Langkah-langkah lah intinya, Dockerfile itu. Terus, machine learning ada, kode guru, DevOps guru. Yes. Forecast itu machine learning saya. Keren. Peramalan cuaca machine learning. Amazon VR, mungkin bagi suka VR kayak Iqbal. Halo. Ada Amazon SQS untuk Q atau Mrs. Broker yang pernah aku ceritain kemarin saat ya kemarin itu pas Wisnu itu database MySQL juga ada di sini. Terus begini. Soalnya dia kehukum sama sini, terus yang sini kan Yes. Katakanlah ini. Oke, katakanlah aku punya satu server, IP-nya ini 30.17.137. Ini nggak ada apa-apa, servernya masih fresh. Kan untuk kayak umpamanya diakses itu kan kita harus install Nginx ya. Tapi aku di sini nggak akan pakai Nginx atau apa sih, tapi aku pakai Docker. sudo dulu. Update docker.io. Sambil nunggu install, gue ngobrol-ngobrol lah. Yes. Oh, masuk. Sampai jelas. Oh iya, Mas Sofian.
Win, kok Win? Gimana Mas? Private. Oke, udah masuk. PS, oke, di sini service status. Oke, di sini aku udah install Docker dan Dockernya udah up. Tapi di sini kita masih belum bisa akses web server kita. IP-nya jelas. IP-nya terus 3017.137. Ini masih nggak bisa diakses. Daripada kita install kayak Nginx, aku lebih install Docker container run Nginx. Jadi aku install Nginx itu pakai Docker yang nanti di run sebagai jadi kontainer. Habis itu oke, aku run dulu lah. Ini lagi. Aduh, sorry, belum aku deh. Docker container run Nginx detach, ini biar dia berjalan di screen. Habis itu kita Docker container ls. Ini komen ini untuk melihat kontainer apa aja sih yang udah kita running. Di sini aku udah punya kontainer ini, ID-nya 07C7, image-nya Nginx, terus namanya ini portnya 80. Oke, berarti aku udah nge-run Nginx nih di kontainer ini. Coba aku akses. Oke, di sini dia masih nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Nginx ini port 80 ini hanya ada di dalam kontainer. Jadi dia kayak apa ya? Wait. Saya gambarin lagi. Sekejap terlalu. Ini server. Di sini ada aplikasi Nginx. Dia punya port 80 Nginx. Nah, port 80 ini masih ada di dalam kontainernya, masih bukan di dalam servernya. Jadi kita harus kayak menyalurkan, atau bahasa kerennya itu binding sih. Binding menyalurkan port 80 ini ke dalam server ini. Caranya itu untuk aku rinse dulu. rm-f update anjay. Habis itu aku lihat komen tadi. Nah, Docker container run Nginx ini. Di sini aku perlu kayak menyalurkan portnya itu 80 ke port server kita dan 80 dari server dari kontainernya, dari port kontainernya. Jadi caranya gini, ini ada dua port. Yang pertama port yang di belakang ini portnya punya kontainer. Nah, port kontainer ini mau diarahkan ke port berapa sih di server kita, katakanlah 80. Jadi dari port 80 di kontainer arahkan ke port 80 ke server. Ini kan, bisa cek. Sorry, aku lupa. AWS itu dia sangat secure banget sih. Dia sangat secure tentang servernya. Jadi portnya itu di-block semua. Kecuali dua-dua. Bahkan ping aja nggak bisa di sini. Di situ. Ya, tak buka dulu port. Security group.
kayaknya aku nggak akan bahas untuk deployment microservice sama monolith deh, soalnya ini kayaknya terlalu panjang urusannya. Sebenarnya aku udah nyiapin ini untuk security ini. Dia pakai Asvisor 1. Nah, dia yang bisa masuk cuma port 22 doang. Harusnya kita buat semua port lah. Kalau TCP itu aku bisa online dari manapun. Oke. Portnya buka, tes. Oke, di sini udah ada Nginx. Padahal kan aku nggak install ke apt install Nginx, aku nggak gitu kan. Cuman aku install Nginx di Docker. Kayak gini. Port 80 dari 80 TCP-nya kontainer menjadi 80 di server kita. Jadi kayak gini. Mau nggak Nginx, mau install apa ya? Katakanlah aku nggak pengen naruh di port 80 lah, aku pengen Nginx-nya aku pengen Nginx-nya aku taruh di port 8000 lah. Oke, di sini nah 80 nggak kena, coba aku kasih port 8000, baru dia masuk Nginx. Itu untuk kita standar gampangnya kita seperti itu untuk deployment satu image. Ada pertanyaan sebelum aku lanjutin? Mungkin mau tanya itu Mas, misal kita punya aplikasi yang udah di production gitu ya, Oke. Indexnya dia ke Docker itu memungkinkan nggak? Nah, Index punya aplikasi di production, terus mau kita pindahkan, awalnya kan di VM gitu, mau kita pindahkan ke Docker gitu. Oke. Nice question. Oke, aku katakanlah di sini aku punya aplikasi. Aku punya aplikasi di sini Laravel. Nah, ini aplikasi Laravel kan. Katakanlah ini udah sampai production. Coba aku artis install. Aku di localhost kan. 8000. Nah, di sini aku punya, katakanlah ini aplikasi yang sudah ada di production. Untuk aplikasimu monolith atau apa? Masih monolith. Monolith ya. Katakanlah kita pakai Laravel. Nah, caranya ini kan kosongan kan. Aku buat Dockerfile dulu. Seperti yang aku jelasin di tadi, Dockerfile atau Mas Sofyan itu, Dockerfile itu suatu script atau resep yang digunakan untuk membuat image. Jadi untuk Laravel dia kan pakai PHP kan. Jadi untuk base image-nya aku pakai apa ya? PHP Apache mungkin. PHP Apache. PHP versi dulu. Di sini aku mau pakai 73 Apache. Ini untuk base image-nya. Habis itu kan kalian tahu kan kalau Apache atau Nginx itu dia servernya ada di var www. Itu Nginx ya. Coba aku install Apache. Set. Ini banget. Var www. Nah, ini kan folder Apache kan. Di sini kan folder Apache kan, var www HTML ini kan. Oleh karena itu, di sini aku mau buat bordirnya, dokumen untuk Dockernya aku buat di var www. Nah, habis itu ini untuk deployment-nya. Biasanya kan kalau soal aplikasinya itu dari production atau apa masih di repository GitHub? Masih di repo. Oke. Kalau masih di repo kan katakanlah untuk aplikasi Laravel ini ya. Di sini kan ada. Nah, di sini kan ada vendor kan. Vendor ini kan nggak akan di-push di GitHub kan. Ini kan hasil kayak dependensi
dari internet kan. Dia kan install ini dari Composer JSON ini kan. Jadi kalau Composer install, dia akan generate folder vendor ini kan. Oleh karena itu, untuk cara install folder vendor ini, kita kan harus pakai Composer kan. Oleh karena itu, install Composer dulu. Mana sih scriptku install Composer? Bentar. Aku pernah punya script install Composer ya. Di copy dari image aja. Mas? Di copy dari image. Image mana? Image Oh, pakai dua base image ini. iya. From Composer. Ojo Mas. Kayaknya susah Mas. Lah aku paham. Kalau contohnya mungkin bisa dilihat di GitHub-ku. Udah ada itu bentuknya. Migrasi ya harus tahu dulu manualnya itu gimana, baru bisa ke Docker. Itu sih. Kalau deployment manual kan langkah-langkahnya kan kayak git clone. Aku catat dulu. Untuk deployment manual, kalau kita ada di VM, itu langkah-langkahnya kan pertama git clone, repo kan. Habis itu kamu harus install PHP, Apache, dan lain-lain. Habis itu lakukan sama Composer dan lain-lain. Habis itu run Composer install. Habis itu kalau Laravel itu biasanya ada permission, kalian chmod dan chown. Setelah itu kalian apa ya? Gak usah gini tak sih artinya. Terus kalau ada satu lagi itu konfigurasi web server. Jadi kita nggak akan konfigurasi banyak-banyak. Nah kalau kita saran dari Mas Sofyan kan tadi itu copy dari image kan. Di sini itu contoh dari repoku itu contoh kayak ini dia punya dua image. Jadi kita punya satu image untuk Composer. Habis itu aku running Composer install. Nah terus aku punya run base image lagi dari PHP 7.3 Apache. Di sini ada copy. Nah yang di copy itu kan kalau Composer install kan dia ngasilin satu directory namanya vendor. Nah vendor itu aku copy di aplikasinya, di directory Apache-nya, di image yang barunya. Habis itu copy semua dependensi, terus public, env, chown, dan expose. Itu untuk kalau pakai kalau pakai dari Mas Sofyan copy dari image. Tapi di sini aku akan jelasin yang gampang-gampang. Jadi di sini aku mau run install install Composer dulu. Jadi aku run ini. Habis itu aku habis install, terus aku copy semua directory. Sebenarnya ada satu teknik cuts, tapi ini akan terlalu lama jelasinnya. Jadi aku langsung copy semua. Habis itu aku copy lagi. Kan untuk endpoint dari Laravel kan dia ada di public kan. Itu endpointnya. Index.php-nya ada di public kan. Ini kan index PHP-nya kan. Oleh karena itu aku copy publiknya, semua file di public ada di var www.html. Kenapa di sini? Karena kan di sini kan tempat endpointnya defaultnya Apache kan, var www.html. Habis itu kalau apa lagi tadi? Composer install, cp.env.example.mv terus install again read. Ini kan kalau Laravel kan umumnya kayak gini kan. Habis itu aku copy .env example jadi env. Terus habis itu apa lagi? Habis itu aku run Composer install. Habis itu aku run php artisan generate.
Habis itu expose. Kalau di sini kita pakai Apache, dia kan portnya kan defaultnya kan 80. Yes, ini doang sih untuk Dockerfile. Oke. Kayak gitu sih. Jadi dari file PHP Apache, aku taruh loadernya di var www, terus aku install Composer, aku copy semua file ke dalam image, aku copy file ke dalam image di directory file www.html, terus aku copy env example-nya jadi env, dan Composer install, PHP artisan kayak gitu. Ini kan. Kayak ada sekarang. Permission. Ini yang sering dicantol sama permission. Data, data, r, this. Mana ya? Udah nggak ya? File komposernya belum executable itu. Mas? File komposernya belum executable. Ya kan harus taruh user local bit. Kan belum di CH mode. Enggak ya, aku biasa kena ini. Coba aja. Di sini kan aku RF sender dulu. Terus aku caranya build image itu docker build konteksnya ini atau directory ini, tagnya itu katakanlah Laravel, add monolith. Aku dulu saya. Nah ini buildnya ada beberapa langkah. Kok 2/3? Nah ini ada 4/13. 13 itu apa? Itu baris yang ada di Dockerfile tadi. Oh iya. Executor file dan bin sh. Git was not insert. Dependensi PHP-nya itu. Ya mas? Kayak sih dependensi. Dia kan butuh git buat install. Jadi install git, apk add git. apt get git. Terus apa itu? Apache itu? Apache Ya, itu apa? Defaultnya pakai Debian. Debian serius. Saya kok aneh. Jadi harus tahu dependensi Laravelnya dulu pas install Composer install. Kan dia butuh apa PHP GD, terus PHP apa lagi, terus butuh git. Iya. Nah, itu dipasang dulu. Dia ke PHP Apache pakai apa? Belakangnya. Iya. Base image. Males juga sih. Dia kan bisa pakai Alpine atau Ubuntu atau Debian. Cek dulu. Di apa ya? Di teks. Enggak. Adem Sari. Aceh. Oke, sebentar ya, ini masih acara. Aceh. Bisa dilihat di sini base image-nya apa? Apa itu? From-nya di sini. Di bawah kan pakai apt main get Debian. Ya, itu. Kita pakai extension. Atas. Bin sh, etc. Oh iya, apt get. Oke, kalau Composer itu berarti aku harus install apt sudo, apt get install nggak sih? Apa ya? Kalau PHP, kalau Composer itu apa nih Composer? Git ini? PHP GD, PHP zip. GD kan gawingan. Oh iya, PHP zip. Kalau GD kan buat image, masa baru? Masih acara, nggak bisa dipindah. XML.
Ya, XML sih gue cari satu beda-beda. Astagfirullahaladzim. Minus ini. Oh iya. Setuju. Yes. 41. Ya, 47. Iya. Jangan nggak usah ditambah. Setuju. 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 Apa itu get install? Git has no installation candidate. Setuju. Apa itu get? Setuju. Ya, update dulu bos. Oke, get update. 1, 2, 3. Setuju. Setuju. Iya, Debian ya. Master. 2, 3, 4. Setuju. Nauzubillah dari kamu. Setuju. 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 Nauzubillah dari kamu tak baca. Saya tahu lah. Biasanya filter. Oh, 7.3. Highline error ya. PHP 7.3. 7.3. Karena di sini kita pakai PHP 7.3. Setuju. Sabar. Setuju. Oke, sambil ngobrol-ngobrol. Oke. Setengah 5 sih. Setuju. Setuju. Nauzubillah dari kamu. Setuju. Setuju. Apa namanya? Bisa ada fitur ada package. Masa harus nambah PPA on Reds? Seta. Docker PHP X, Mas. Maaf. Masa PHP 7.3 ini? Harusnya Docker PHP X kan? Harus ini sih. Kalau Docker PHP ini anak dulu sih. Docker PHP ini Setuju. PHP extension. Docker PHP X install. Install git Setuju. extension install. Setuju. Nauzubillah dari Sip, kami. misalkan Astagfirullahaladzim. Nauzubillah dari kami tak baca. Astagfirullahaladzim. lagi. Astagfirullahaladzim. Ustaz ini nama. Abdi Astagfirullahaladzim. itu namanya. Nauzubillah dari kami tak baca. main Y. Apa ya? Emang sih daripada deploy PHP mending deploy JS serius Setuju. atau Go atau bahasa apa ya tingkat rendah lah atau buat pokok PHP. HTML saja. Nah, HTML juga bisa. PHP install zip XML. Ya nggak kena ya. Oke, nice. Setuju. Nauzubillah min dzalik kami. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik kami tak baca. What the error zip support super sulit.
Berapa extension directory? Oh sih. So install zlib. Biar nge-catch. Lib zip minus dev. Zlib apa zip? Zip ya? Lib zip minus dev. Awas? Lib zip. Iya. Lib zip. Zip jadi satu. Bukan tuh. Ini amat full. Ya begini nih cara membuat Docker image. Nah, jadi harus apa ya? Paham lah step-stepnya itu. Yes, cepat. Kan ada step-stepnya, ada sampai 16. 16. Dia sampai 12 16 sih, 12 kayak. Dia step kelima. Capek aja. Zip XML. Ayo benar, jangan semangat. Lib XML itu gak sih? Rajim Rajim Nauzubillah min dzalik kami tamit. Rajim Nauzubillah min dzalik kami tamit. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik kami tamit. Ayo menyerah, jangan semangat. Siap. Alam isyam bermain kawan memang tulisan. Oke, sambil gini ngomong apa bener? Kita ngobrol ngabuburit setengah jam. Halo. Untuk monolit ya. Aku ada aplikasi sih. Ini habis dari Docker file, ini aku ganti. Kita nggak akan pakai builder composer. Hapus. Oke, kayak stepku senawal, jadi aku pakai composer. Boleh. Yo, composer 2. Builder, terus aku copy composer.json sama composer.log.json sisi sini. Habis itu aku run composer install. Habis itu di sini work di sini copy di sini copy dari sama dengan itu direktorinya sini aku kasih workdir dari builder, direktorinya /app/vendor hasilnya composer install tadi ke sini. Copy dulu file item sudah kalau pada sini kalau saya pakai install sembunyikan on beres bilang mati composer log.json composer.log composer log HTML
sambil build itu aku mau build lagi, aku mau build microservice. Jadi kalau di foto ini hanya single app, kalau monolith nanti arsitekturnya kayak gini, jadi user bisa request sama respon langsung dari Laravel. Kalau microservice versiku ada kayak gini, sebenarnya banyak versinya, cuma aku suka yang ini. Jadi dari user dia ke front end, nanti front endnya akan berhubungan dengan API gateway, yang API gateway-nya akan berhubungan dengan service. Ini kena ya? Kena ya gini. Berarti kalau dari sini aku ada beberapa aplikasi, yaitu ada API Gateway, Service 1, Service 2, sama Service 3. Nah, biar lebih aman, aku nggak pengen sih si user dia bisa langsung akses ke Service 1, atau Service 2, atau Service 3. Oleh karena itu kan ada namanya API Gateway untuk memfilter request dari user ini ke service ini. Jadi service ini tidak akan tidak akan keluar lah, tidak akan bisa diakses sama orang lain kecuali sama API Gateway. Makanya dia ini akan bisa lebih secure. Halo? Masuk nggak? Sorry. Oh, beda ini. Ada. Ribet. Non-microservice sih, ribet ini. Run composer install. Ya akan install semua dependensi sampai 104. Oke, sukses, di copy dari vendor ke Farview vendor, copy semua directory, pakai ke Farview RML, disable, generate, terus diganti komisinya. Oke, sukses. Cihawon, banget. Si apa nanti CHON juga jam what the bisa kan sukses kan ini pengen dokter ke acknowledge LS ini buat ngelihat melihat image apa yang ada di komputer kita. Di sini ada image app tag-nya monolith tadi. Jadi kalau run dokter container run portnya tadi yang ada 180 app monolith. Terus dia udah running. Coba aku lihat di sini localhost 80. Oke, dia di sini masuk Laravel. Di sini juga masuk. Jadi kalau aku refresh, kok apa ini? PSMA. Heuristic Thompson. Heuristic Thompson. Dia di sini. Ini nggak masuk.
persen. This is going great. We're back again with Intel Extreme. Valid ya. Great. We're back again. Person you could, but I didn't know at the time. But even though they have these big 8-inch drivers, Dia portnya still 80. not as Dia good campur as sama Valid. Valid sialan. They don't go as slow Oke, aku nggak pengen ngeran di port 80. that I don't. Aku run di port 80 dah. You have these Bolin speakers, and no Local subwoofer. host, tolong bantu. This is pain point number 2. This doesn't seem that bad. Apa itu? This is okay, but it doesn't have Atmos. Not that I have any Atmos speakers right now, but I want them in the future. And it's also underpowering my speakers. I don't need more power for making them louder, Saya but it's nice to have more headroom, to have more Oke, masuk ya? sound. Oke. Get those. Cut saya lah. It'll be more lively. Oke, dia udah masuk di port 80. Kayak gini sih, kalau mau kontenerisasi. Solution that I have for it has great. I'm excited about it. Dia harus ngebuat Dockerfile dulu. Remember when we did the review video of this thing? Kurang lebih kayak gini Dockerfile-nya. Berantakan sih. Harusnya ini nggak copy semua. And so today, I'm Stepnya ini keeping this linknya chassis and kayak everything. We're just gini. gonna Cuman ini yang ada CPU in this yang same agak form berantakan. factor and use a new Rocket Lake CPU on a new ITX motherboard. Mungkin itu I hard. don't want to be a downer, but I couldn't help noticing there was a 3080 over on the table there. What are the odds that Martabat. it's gonna fit? The final pain point. Aduh. What people are saying. Now this is a living room, not a home theater. I can't do Oke, anything. itu untuk Laravel. Tapi untuk yang microservice, ya, di sini ada IPGP, service 1, service 2. Di sini aku udah buat namanya sih, Dockerfile. Ada isu. Aku ini Dockerfile ya. Untuk Dockerfile-nya kalau pakai Node.js itu lebih simple kayak gini. Itu untuk API gateway, untuk service 1. Ya, tak copy semua. Ini di sini juga ada service-nya. Service 2 sama. Ya, Dockerfile-nya simpel sih. Dia cuma dari Node 14 yang Alpine, terus bordernya itu mana, copy semua, run npm install, expose, sama run npm start, npm start. Dia buat run sih. Kalau Node.js lebih gampang sih. Sorry. Di sini udah setiap aplikasi udah ada Dockerfile-nya. Sekarang kita harus bisa nge-manage semua aplikasi ini. Kan dia ada Dockerfile-nya kan. Kita daripada nge-deploy satu-satu, jadi kita deploy secara bersamaan gitu. Kalau kayak gitu itu ada namanya Docker Compose. Jadi file Docker Compose itu kayak satu file untuk nge-deploy beberapa Docker instance gitu. Jadi contohnya kayak gini. Jadi contohnya di sini kan ada version ini maksudnya version Docker Compose-nya yang dipakai berapa. Di sini aku pakai 3. Terus service itu kayak kontainernya apa aja sih yang mau di-deploy. Yang pertama ada API Gateway sesuai arsitektur kita ini. Cuman aku nggak pakai front end karena aku nggak bisa front end. Ini hapus. Jadi ada API Gateway, ada service 1, service 2, service 3. Di situ ada build itu apa fungsinya. Jadi kayak tadi kan aku nge-run Docker build ini kan. Itu kok mainnya sama. Jadi dia konteks ini maksudnya direktori apa, terus nama filenya dalam direktori itu apa. Jadi kan kalau di sini di sini kan API Gateway kan direktorinya, terus di sini ada namanya Dockerfile, itu sama. Ini juga ada Dockerfile. Habis itu ada
environment ini untuk aplikasinya nanti aku taruh ke GitHub sih. goes all through the house. Perhatikan. My home theater doesn't know that. Di sini ada root index. Di sini ada environment. Dia ada service 1 hostnya berapa, service 2 hostnya berapa, sama service 1, 2, 3 berapa hostnya. Di environmentnya ini, service 1 hostnya, environmentnya service min 1 ini apa? Nah ini, itu ini nama service ini. Damn it, I spent $30 on this thing. Alright, here's some banana plugs. I'm ready. Ini kan service 1 kan, dia kan nama service-nya kan service min 1. Di sini hostnya ini, karena kalau kita pakai Docker itu IP-nya pasti berubah. Biar kita nggak usah ganti manual, itu langsung aja nama service-nya. Dengan portnya 3000, aku udah tahu port 3000 semua. Terus ini dari API Gateway, dia kan portnya 3000, aku taruh 3002, 3000 juga. Terus untuk di patch on ini, dia akan di deploy setelah service 1, 2, 3 itu sukses deploy. Kayak gitu. Cara runnya, docker compose build dulu. Kita build dulu semua image-nya, semua service-nya. Dia akan nge-build di service 1 dulu, terus service 2, service 3, dan API Gateway. Well, it kind of looks like a flashlight, actually. Tonton aja. So subwoofer placement is a thing, especially if you have multiple subwoofers. If you only have one subwoofer and you're in a small room and there's only one logical place to put it, then you should just put it where you're going to put it. But if you have multiple potential spots, you should do what's called a subwoofer crawl. So what that is you play face sweeps. I'm not going to do cables. I don't Masih running npm install. Oh, I think we should do that after we put the new hybrid class A. Okay, well, that's Ah, what he said. Ada lagi? This is a really stiff HDMI cable, James. No. Kayak terlalu mumet ya materi You ya. trying to capture the... It's actually just an Iya, tune. mending So I'm pakai going mana to aja. your mouth and you can breathe. Iya. This stuff is cool. Do so at MSRP. to be built Susah. once at... Oh, man. Harus ngerti apa fundamental dulu sih kalau For a masalah pre-built, Docker. you use... Give a PC to. How hard is this for? It's clearly Ya, designed to be fundamental built dari once at a OS factory dulu, and not terus really dia worked on. But for a kalau pre-built, DevOps kan it itu uses ada completely kayak standard components, so Win I can't atau really roadmap-nya kan. Oh crap, split the Kalau nggak word. salah Oh, how does roadmap-nya this itu ada power di supply script? I am going to have to complete... There's just a... Over the 6. 3.1, we've got types. Let's have a look at the motherboard we're using for the upgrade. Wow, Really nice so little board. Lots of features. So we've got Wi-Fi AC now with an Intel chip. We've got USB 3.1. We've got Type-C. We've got... This is two... Jadi kalau mau jadi DevOps itu ada step-step yang harus dilakukan terlebih dahulu. DevOps. Jadi dia harus belajar basic dari programming language kayak Keras, Ruby dan lain-lain. Habis itu harus tahu konsep dari setiap operasi sistem. Yang nanti itu ada imaging, virtualisasi, memori dan segalanya, file system juga. Habis itu harus belajar cara manage server. Mungkin yang pernah dengar kayak sistem administrator itu, mungkin dari situ bisa manage server. Pasti dari situ akan belajar apa Linux, Windows, terus dari situ akan belajar operasi sistem. Itu ada banyak, ada Linux, Windows, FreeBSD, dan lain-lain. Terus juga seru lagi. Harus manage server ke networking security protocol. Habis itu ke web server kayak Nginx, ada Apache kayak tadi itu. Habis web server ini web proxy, ada infrastruktur as code, terus ICD kayak gitu sih. Ini udah selesai buatnya. Cara lainnya compose add. Banyak banget yang tanya. Biar kita bisa lihat log. Kita ulang semua kan. Docker Compose App itu dari semua 4 aplikasi tadi itu kita deploy bersamaan sesuai script yang ada di file Docker Compose. Nah, dia ini kan nunggu service 213 selesai di deploy kan. Habis itu baru dia
ngedeploy service API Gateway. Nasty land. Yang di dekat kampus kan tadi ada Got support for the latest Intel Default 11th gen processors on LPA. ini udah deploy semua, udah run So, semua. because Jeeves isn't going to be overclocking, it's not Terus necessary. ada di bawah cara ngakses service 1 We've got a Core i7 ada 11th service 1 we've got an H570. dari API Gateway dia akan cuman pakai dari service 1 doang. Terus untuk service 2 dia akan pakai dari service 2 doang sama Oh, hostnya no way, itu this is apa awesome. Check this out. dari lokal bisa So dilihat. this motherboard Kalau service 3 dia akan pakai dari service 3 doang. on Intel's 11th gen. Kelebihannya ini apa? Jadi nanti kalau seumpamanya si service 2 ini lah, katakanlah mati ya, Have like a normal Gen 3 one, and even though this is an ITX board, katakanlah we service actually 2 managed to put two M.2 slots on it Okay, without service like a big sort of Service riser that comes off the 2. board or anything like that. Check this out. It's just right here under there. Contohnya stop service 2 aku stop. Awesome. I love it. So Ya semua service masih jalan, tetapi kecuali service 2. I don't know. Nah dia di sini error This is going great. service 2. Tetapi semua service itu masih jalan. Oh wow, this stuff's way better. Kayak service 1 juga masih jalan, somehow trying to make service 3 my juga masih to hang jalan, off of my work. dan gitu seterusnya. Excellent. So what Nggak akan memungkinkan aplikasi kita itu drop. And I've got an Ya terkecuali yang down itu API Gateway. that. It's almost Itu like baru rusak semua. you left the peel Jadi on it. pusatnya itu ada di API Gateway. look how spacious that GPU. Oke, itu sih pertemuan dari aku. Absolutely. Ada pertanyaan lagi? Here, as long as it's not triple thick. We're finished with all the Ribet ya? put onto fabric using die sublimation parts. Sepertinya ribet. Okay, Oke, so teman. please wait for your correction curves. Is ready to upload the floor. Right, Wartawan. This Ya, wartawan. the speaker Oh, up yeah. here. Wartawan nih. Son of a. It's like commercial Yeah, Mas. deals. That's Gimana gimana? do you feel like the burn part? Gosh, is this yours? Hah? Not yet, but I received it here for many years. Wan? Ah, But I need to be able to Iya. my wire Udah masuk ya tadi ya. in my storage locker. gimana? Udah apa? Ada pertanyaan. Hah? Kalau PGP-nya kira-kira bisa pecah lagi nggak buat ngeringan itu? Mungkin dipecah, dia nggak akan pecah kayak gitu, tetapi kita bisa scale secara horizontal. Kalau scale secara horizontal nanti kayak gini sih. Katakanlah, nah API Gateway. Terus ini ada service A, sorry. Ini service. Kalau di sini kebetulan dari user ini requestnya terlalu banyak gitu. Nah, requestnya user ke API Gateway itu terlalu banyak gitu. Untuk memecahnya bisa di scale horizontal, jadi bisa dibuat cloningnya atau replikanya, jadi kayak gini. Terus ada satu bukan layanan sih, kayak layanan atau metode, itu namanya reverse proxy. Load balancer. Ya, load balancer, sorry. Sama nggak? Oh beda, sorry. Kalau load balancer nanti dia akan merequest di API Gateway sini dan sini secara tergantung algoritmanya. Kalau load balancer itu algoritmanya ada round robin, terus apa nih? Yang paling nano itu round robin sih. Round robin versus apa kali list. Kalau list ini dia kalau round robin ya, kalau round robin dia akan merequest ini itu secara bergantian. Jadi enggak oleh karena itu nanti bebannya akan dibagi
Tetapi kalau list itu dia melihat di sini tuh penuh apa enggak. Kalau penuh dia akan pindah ke sini. Kalau ini penuh dia akan pindah ke sini. Kayak gitu sih. Kalau list connection, seingatku loh ya. Ini ada koreksi untuk list. Ini load balancer. First itu buat dari port ke kalau round robin itu kayak random tapi versi upgrade-nya random. Konsepnya load balancer gini, kalau terlalu banyak klien dia akan ada satu layanan atau apa gitu atau service atau apa, itu namanya load balancer. Dia akan membagi bebannya di service ini kayak gitu sih. Ada lagi? Berarti itu ntar API gateway-nya masing-masing punya service sendiri-sendiri lagi ya? API gateway masing-masing punya service sendiri-sendiri. Atau langsung ke service yang sama kayak yang tadi? Oh enggak. Jadi gini itu ya, kalau service ini ya, dia akan harusnya sih ya. API gateway ini panahnya salah. API gateway itu akan connect di sini. Dia akan request service yang sama. Kalau service-nya pengen di scaling lagi, dia naruh load balancer lagi. Itu pokoknya ini service-nya sama. Service-nya sama. Sini harus ada load balancer. Tetapi kalau pakai Docker itu ada namanya, kalau Docker Swarm ya, itu strukturnya beda sama Docker biasa. Kalau Docker Swarm itu pokok intinya kayak gini lah. Kalau Docker Swarm itu strukturnya bukan dari host terus container kayak gini, tetapi dia ada satu lagi namanya service. Jadi dalam host itu terdiri dari banyak service. Nah, satu service ini terdiri dari banyak kontainer. Jadi itu lebih memudahkan untuk scan-nya. Untuk Docker Swarm gitu. Atau kalau dari Kubernetes itu pod. Jadi satu host itu terdiri banyak pod. Pod ini kalau di Docker Swarm itu setara dengan service. Nanti satu pod itu isinya banyak kontainer. Dan ini satu kotak ini satu kontainer. Kalau kita pakai orchestration kayak Docker Swarm atau Kubernetes itu lebih memudahkan sih untuk buat kondisi kayak gitu. Tapi itu udah next level ya. Kalau mau dibahas sekarang nggak masalah. Tetapi kita akan buka satu menit selesai. Ada lagi? Kalau Docker Swarm itu ada dari host atau server, habis itu menjadi service, menjadi kontainer. Dalam satu service terdiri banyak kontainer, bisa atau terdiri banyak kontainer. Kalau satu host ini bisa banyak service, terdiri banyak service. Yang ini bisa memudahkan kita untuk scaling. Setahuku dia ada pod, host, dan pod, cuma beda nama doang. Untuk host bisa banyak pod, untuk pod bisa banyak kontainer. Itu.
Gimana Mas? Gimana? Dengan kontainer. Enggak. Gimana Mas? What sama dengan kontainer? Istilahnya servisnya Service sama. Terus auto ini sih. Suaranya nggak dengar. Yes, sorry. Oke, kalau Kubernetes, enggak Mas, sama kayak Mas. Dia pod itu sama kayak service. Kalau node itu, oh sorry, dia bukan host tapi node. Iya, cuman beda istilah sih. Tapi kalau cara kerja sama sih. Dan di scaling yang di hit Service. Kontainernya enggak? Di hit penentuan apa yang service. Gimana? Suaranya enggak dengar. Kalau Kubernetes yang di hit itu baik Kubernetes ya kan? Sedangkan apa yang dilakukan si service, setelah service-nya mau konten satu dulu apa konten itu ada algoritma aja. Gak ketemu aku sih. Udah ketik. Kok bedanya Docker Swarm sama Kubernetes itu yang paling menonjol ya. Kalau Docker Swarm dia itu scale-nya itu statik, maksudnya dia nggak bisa manual scalingnya. Kalau Kubernetes itu bisa auto scale, tergantung request RPS-nya. Yes. Nah. Yang di hit service-nya. Nanti dari service yang nge-hit out. Oke, ini katakanlah service. Kalau dari Kubernetes dia nge-hit service, nanti service-nya akan nge-hit kontainernya secara otomatis tergantung algoritma balancing. Nah ya benar, itu service yang nentuin kontainernya kurang lebih gitu. Jadi kita nggak perlu membuat load balancer dalam setiap kontainer sih kalau Docker Swarm atau Kubernetes. Dia akan membuat service yang isinya banyak kontainer. Nanti yang kita service ini ada IP-nya. Jadi kalau kita membuat service ini nge-hit, dia akan request counternya secara round robin atau disconnection. Oke, thank you Mas Ian. Ada lagi? Apa? Belum. Ya, ini bisa aku akhiri. Thank you, hadir. Pesan tadi dari 15 kan? 10 menit. Oke, thank you yang udah hadir. Sekian, selamat sore, selamat berbuka, dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441. Ya nggak sih? Idul Fitri 1442, sorry. 1442 Hijriah. Dan ini sebagai penutupan, apabila ada kesalahan, maaf. Thank you Mas Sofia.